Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Materi ketiga kita akan membahas masalah teori sosiologi hukum. Kenapa kita harus perlu setelah kita belajar tentang apa itu sosiologi, terus urgensinya apa, maka perlu kita sebagai apa namanya mengetahui teori-teori siapa saja terkait sosiologi hukum itu sendiri. Karena kenapa ini penting sekali untuk mengetahui yang lebih secara mendalam terkait sosiologi hukum itu sendiri. Teori kita ketahui bersama itu adalah kerangka konseptual untuk memahami fenomena sosial yang tertentu, termasuk hukum. Dalam teori sosial hukum itu, hukum merupakan bagian fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Makanya dalam hal ini untuk memahami secara detail sosiologi hukum, perlu kita menggunakan teori apa untuk mengkajinya itu. Yang pertama dalam sosiologi hukum, teori fungsinya apa digunakan untuk pertama menjelaskan bagaimana hukum itu terbentuk. Itu yang paling penting. Hukum itu terbentuk dari gejala sosial atau interaksi sosial atau fenomena sosial. Itu yang paling penting. Yang kedua, bagaimana menganalisis fungsi hukum dalam masyarakat. Yang terakhir itu adalah mengungkap kekuatan atau konflik di balik pembentukan hukum. Ini yang bisa yang terjadi fenomena apa namanya? Konflik kepentingan. Karena kenapa? Hukum itu dibuat oleh pemerintah. Kadang ya lembaga legislatif atau DPR. Dalam membentukannya biasanya sering terjadi konflik kepentingan di situ. Makanya fenomena itu kita perlu kaji secara mendalam ya. Yang pertama itu teorinya Emil Durkheim yaitu terkait teori fungsionalisme struktural. Bagaimana teorinya Emil Durkheim itu dalam apa fungsionalisme struktural? Beliau itu memandang masyarakat sebuah sistem yang terdiri dari bagian yang saling terkait. Yang saling terkait dalam sebuah equilibrium, seluruh masyarakat harus saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah sosiologi masyarakat yang harmonis dan hukum adalah seperangkat instrumen untuk menjaga stabilitas keteraturan sosial. Jadi beliau bernegar ada keterkaitan antara sosiologi dan hukum. Sosiologi itu mencakup masyarakat harus bekerja sama di tengah-tengah masyarakat yang harmonis dan hukum menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas itu. Jadi ada keterkaitannya. Makanya di sini fungsionalisme struktural. Teorinya itu adalah memandang bahwa hukum mencerminkan sebuah nilai dan norma bersama konsensus untuk mengatur perilaku setiap individu, menjaga solidaritas sosial dalam mencegah anomi atau kekacauan masyarakat. Fungsinya di situ dalam teori fungsionalisme struktural itu menciptakan sebuah harmonis untuk mencegah kekacauan sosial maka dibutuhkan yang namanya hukum. Itu teorinya Emil Durkheim. Selanjutnya yang kedua itu teorinya Karl Marx, teori konflik sosial. Karl Marx menawarkan perspektif kritis bahwa hukum adalah bagian dari superstruktur ideologis yang mencerminkan dan melenggangkan basis ekonomi masyarakat. Bagaimana pendapatnya itu hukum adalah alat penindasan yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menjaga melanggengkan kepentingan serta kekuasaan mereka. Ya, kita ketahui Marx memang kita kenal itu adalah pendapatnya dengan ekonomi kapitalis, maka beranggapan setiap apa ekonomi itu hukum dilahirkan untuk mengatur banyak apa yang terjadi di masyarakat kita itu apa di pemerintah kita ada yang beranggapan hukum itu sesuai dengan pesanan atau apa kepentingan ekonomi seseorang tertentu, kepentingan seorang penguasa. Mungkin teori itu kita menganut kepada Marx yang berpandangan hukum sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas kapital. Teori konflik sosial ini berpandangan bahwa hukum tidak netral lebih berpihak kepada kepentingan penguasa. Mungkin fenomena ini sekarang banyak yang terjadi ya, kasus misalkan yang rame, yang viral sekarang seperti kasus Tom Lembong misalkan ya. Kasus-kasus yang lain lebih kepada pembunuhan yang Menlu misalkan itu. Lebih kepada konflik sosial eh, kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok penguasa. Ya, mungkin dari teori ini lahirlah yang namanya hukum itu tegak kepada
masyarakat yang marginal dan tumpul kepada penguasa mungkin. Makanya di sini teori konflik ini menjadi aspek salah satu aspek dari sosiologi kultur sendiri. Sebagaimana ini tercantum dalam Das Kapitalnya Karl Marx ya. Nah, perbedaan secara detail ya, perbedaan antara teori fungsionalis struktural dan konflik sosial. Saya ambil dua teori saja karena cukuplah menggambarkan ke apa namanya untuk fokus lebih kepada sosiologi hukum ini ya. Fungsionalisme struktural yaitu aspek pandangan masyarakat yang lebih kepada stabil dan harmonis. Terus menjaga keteraturan sosial, konsensus nilai, berharap dan keteraturan. Kalau dalam teori konflik penuh pertentangan dan ketimpangan, jelas ada ketimpangan karena di situ lebih kepada konflik sosial ya, kepada lebih memihak menjaga kepentingan kelas penguasa, kekuasaan yang mendominasi dan melalui konflik of interest. Jadi saya rasa cukuplah menggambarkan fenomena hukum yang terjadi dengan menganalisa menggunakan teori fungsionalisme struktural atau teori konflik. Nah, berbeda dengan dua teori tersebut antara fungsionalisme struktural dan teori konflik sosialnya Marx, realisme hukum berpandangan berfokus kepada praktek hukum yang sebenarnya dan apa yang para hakim putuskan di pengadilan, bukan hanya teks hukum formal saja. Yang pertama, realisme hukum itu fokus kepada putusan hakim. Bagaimana hakim itu memutus sebuah perkara? Apakah dia hanya fokus kepada teori atas kertas tanpa harus merealitas realitas hukum? Yang kedua adalah budaya bukan hanya logika. Pengalaman dan faktor non hukum sangat berperan. Yang terakhir itu adalah kebijakan publik diskresius dalam membentuk dan menerapkan hukum. Lebih kepada aspek penerapan daripada hakim. Yang pertama kita melihat dari hakim itu bagaimana memutus. Yang kedua bagaimana logikanya hakim itu. Yang terakhir itu adalah bagaimana hakim itu menerapkan hukum itu dalam proses memutuskan perkara. Selanjutnya adalah implikasi teori sosiologi hukum. Teori sosiologi hukum memberikan lensa kritis terhadap menganalisa fenomena hukum dan sosial di era modern khususnya di Indonesia. Yang pertama itu adalah hukum resistensi hukum adat. Memahami hukum adat seringkali berkonflik atau risetnya hukum negara menunjukkan pluralisme hukum. Ini yang sering terjadi di negara kita ya. Karena kenapa? Masyarakat adat di Indonesia cukup banyak ya. Dan kita mau tidak mau harus mengikuti hukum negara. Tapi ada juga hukum adat yang hidup di daerah Indonesia itu banyak sekali yang berkembang. Makanya di sini uh, perlu harmoni antara hukum negara dengan hukum adat. Yang kedua, law in book sama law in action. Bagaimana hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan ini biasanya sering terjadi. Teori dan praktik di lapangan kadang berbeda. Ini menjadi salah satu kajian daripada sosiologi hukum itu sendiri. Yang ketiga itu adalah hukum dan konflik sosial. Ini misalkan yang sering terjadi sekarang adalah konflik agraria yang marak terjadi di mana-mana, isu lingkungan, sengketa lahan, pagar laut, misalkan reklamasi dan sebagainya. Ini menjadi isu yang konflik sosial yang terjadi di masyarakat sekarang yang lagi rame. Maka di sini hukum harus hadir untuk menyelesaikan konflik sosial masyarakat tersebut. Karena kalau kita tidak selesai akan berkepanjangan dan akan terjadi hal sesuatu yang lebih ya bisa lebih parah lagi. Yang paling penting dari sini adalah reformasi hukum. Dari ketiga itu, misalkan dari fenomena yang terjadi korupsi hukum, hukum yang tidak adil dan sebagainya, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, makanya perlu yang namanya reformasi hukum. Tujuannya apa? Mendorong reformasi hukum agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dengan pendekatan keadilan restoratif serta memediasi. Ini yang paling penting adalah reformasi hukum. Kesimpulannya, sosiologi hukum
adalah bidang esensial untuk studi hukum yang holistik, bukan hanya teori-teori klasik dan modern yang dibahas, memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami bagaimana masyarakat hukum berinteraksi secara kompleks dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik. Karena kenapa? Hukum, sosial, ekonomi, politik itu semuanya berkesinambungan dan ada saling keterkaitan. Makanya di sini eh, sosiologi hukum hadir secara kompleks membahas itu bagaimana menjadi harmoni sehingga outputnya adalah keadilan hukum itu bukan hanya dilihat dari sekedar teoretik saja, tapi lebih progresif lagi. Keadilan itu tidak dapat tidak diputus dengan hanya textbook dengan pasal-pasal, tapi lebih kepada responsif atau progresif itu sendiri, sehingga akan menimbulkan sebuah ketertiban dan keadilan, dan ketertiban dan keadilan di masyarakat akan terpenuhi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, akan lebih lebih dalam membahas terkait perkembangan isu-isu hukum, sosiologi hukum itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.